Tema hari ini saya ambil dari Matius pasal 24 ayat 30. Mari kita lihat Matius Matius 24 ayat 30 saja ya kita baca ya. Matius 24 ayat 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi topiknya adalah tanda anak manusia di langit. Nah, apa itu? Apa yang dimaksudkan dengan firman Tuhan? Apa yang disampaikan oleh Tuhan? Apa yang Yesus ingin sampaikan kepada kita sebagai orang percaya? Nah, misteri eskatologi. Nah, kata eskatologi itu dalam teologi ya, supaya kita juga tahu tentang akhir zaman. Ya, tentang akhir zaman yang terselubung kita mengatakan, tapi dibuka oleh para nabinya. Nabi-nabi menubuat hal-hal yang mungkin kita sulit untuk mengerti, maka mengatakan di misteri, tapi bisa kita tahu dalam hal apa yang Tuhan ingin kita tahu tentang akhir zaman, kan gitu. Nah, ada sebagian orang Kristen yang begitu antusias, tahu antusias nggak? Wah, ingin sekali mengetahui rahasia-rahasia, misteri yang ditulis dalam Alkitab. Justru mereka yang ingin mengetahui. Nah, itu manusia diberikan intuisi ya oleh Tuhan kepada kita. Ingin mengetahui. Justru yang dilarang itu yang mau ditahu, mau dipelajari, mau tahu gitu ya. Nah, sebagai contohnya, ini cucu saya Clark. Dia itu kalau mau belajar jalan-jalan-jalan, dia selalu mau pergi ke tempat yang kita larang. No, 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 kita bilang. Justru yang selalu dia bilang kita ngomong no, 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 justru dia paling suka. Kenapa ya? Karena dia ingin tahu kenapa dibilang no. Justru manusia mau ke situ. Mau tahu ada apa. Memang tempat yang bahaya kita mengatakan no. Tapi dia nggak ngerti kenapa no. Tidak dikasih tahu sama dia. Apa sebabnya kan begitu. Nah manusia kita, apalagi kita orang Kristen yang telah diselamatkan ya. Kita ingin mengetahui apa yang terisi, apa yang ada dalam Alkitab kan. Rahasia-rahasia kita mau tahu gitu kan. Oh selidiki bahasa aslinya, apalagi macam-macam sejarahnya kita mau tahu. Ada orang yang begitu antusias ya. Tetapi saudara, saking antusiasnya ingin mempelajari dalam segi lain, sejarah, dalam bahasa, dalam tradisi gereja, kan gitu ya. Dan juga mau belajar tentang numerik. Numerik itu artinya angka-angka ya. Nah, kalau ada yang pinter, yang ahli matematika, wah suka belajar matematika, angka ini, apa ini, langsung dikaitkan dengan Alkitab, langsung dikaitkan dengan tradisi kepercayaan. Wah ini angka satu ini masih bagus, angka satu menunjukkan Allah itu satu, angka dua itu masih oke, angka tiga kita dalam Alkitab mengatakan, oh itu triune God, Trinity. Ya, kemudian sampai ke yang enam itu manusia, ketujuh the perfect sempurna. Tapi kalau udah masuk ke angka 13, menurut orang Yunani, wah angka no, not good katanya. Angka 13 not good ya. Nggak bagus. Kalau kita di dalam tradisi orang Tionghoa, nomor 4, wah, enciang. Hak kanyin, hak kau enciang. Enciang itu apa? Not good ya. Kenapa? Karena angka 4 itu hak kong si, shi, 1, 2, 3, 4.
dipleset diri, puha, alum, siang katanya mati katanya. Jadi di apartemen kita di sini beras masih berani pakai nomor 4. Tapi angka 13 nggak ada. Lift kita. Saudara. Nah, begini saudara ya. Jadi sebagai antusias mau belajar eskatologinya, akhirnya melampaui pemahaman pengertian apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan. Akhirnya mereka berani memprediksi kedatangan Yesus atau rapture pada tanggal 23 atau 24 yang lalu. Tak terjadi apa-apa ya. Ah, kalau kita lihat apa yang terjadi, bisa disimpulkan ini false prophets. Apa yang diprediksi tidak terjadi. Terjadi itu false prophets, kan begitu. Nah, kita ingin belajar hari ini, saudara-saudara, apa yang Yesus katakan di dalam khotbahnya dan penjelasannya kepada murid-murid yang bertanya kepada Yesus, tanda apa tentang tanda akhir zaman dan tanda kedatanganmu. Kalau sudah perhatikan di pasal yang ke-24. Nah, Yesus menjelaskan banyak sekali listnya ya. Apa yang akan terjadi, kesesatan, kemudian orang akan datang pakai namanya, kemudian akan terjadi gempa, perang, dan sebagainya. Epidemik itu artinya itu seperti yang terjadi di COVID yang kemarin itu epidemik itu ya, dan sebagainya. Itu sudah di list, sudah dikatakan Tuhan Yesus. Nah, kemudian kita lihat di dalam ayat yang ke-30, saudara-saudara, bahwa kedatangan Tuhan Yesus ini memang harus di rightly dividing. Ya, ada dua tahap dia. Tahap pertama dan tahap yang kedua. Nah, yang kita bicara ini coba kita lihat di dalam pasal yang ketiga, pasal yang 24 ayat 30 tadi. Nah, di sini katakan tanpa tanda anak manusia di langit. Nah, jadi ada tanda anak manusia di langit. Ini tanda ini posisinya ada di manakah? Ini tandanya ada di mana? Nah, saya garisin ya supaya kita tahu. Oke, ini garis zaman ya. Garis zaman kan gitu. Kan kita suka bagi dua ya. Ini salib, ini PL. Nah, harus salah PL. Ini kita mengatakan PB gitu. Ya, tanda anak manusia di mana? Nah, Yesus sejak dia lahir dari sini titik dia lahir kan ya? Sebelum dia apa mati ya, dia kan dari sini, dia lahir kan? Oke, Yesus lahir di sini kan? Oke, oke. Lahir, dibesarkan sampai umur 33 baru dia meninggal kan? Dia lahir di sini. Nah, dia menyampaikan berita tentang kerajaan surga dan sebagainya di sini kan? Sebelum dia mati. Nah, kalau kita lihat, saudara-saudara, kenapa Yesus selalu mengatakan kepada umat Yahudi, umat Israel, anak manusia, the son of man. Nah, ini kita mau tahu dulu, pertama-tama kita harus tahu dulu. Kenapa Yesus selalu mengatakan dirinya, I am the son of man. Kan gitu. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam Matius pasal 20 ayat 28 dan Markus 10 ayat 45, Yesus mengatakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani, ya, dan memberikan nyawanya kepada manusia ya, untuk menebus manusia begitu. Dia datang memberi nyawanya untuk menebus manusia. Yesus datang bukan dilayani. Nah, manusia kalau sudah menjadi bos maunya dilayani kan? Tapi Yesus disebut anak manusia datang bukan dilayani, melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Mati. Nah, ini adalah hubungannya dengan anak manusia tentang keselamatan manusia. Nah, dia sebut anak manusia.
Oke, kenapa? Karena anak manusia lah yang harus mati sebagai manusia. Dia harus mati menebus dosa manusia. Oke, nah kalau kita lihat di ayat-ayat yang lain, Yesus mengatakan anak manusia akan datang dengan kuasa dan kemuliaannya. Nah sekarang kan dia sudah datang. Dia harus menebus dulu kan? Sudah melaksanakan tugasnya. Kehendak Bapak. Menebus manusia. Nah sekarang dia bilang anak manusia akan datang. Nah akan datang kan kita kan begini kan. Oke. Ya ini zaman gereja. Kita mengatakan zaman anugerah. Zaman gereja ya. Gereja gitu. Nah, zaman gereja ini akan selesai. Di mana akan kita bilang rapture. Nah, kemudian akan masuk ke dalam 7 tahun. Namanya tribulasi. Oke. Nah, setelah 7 tahun tribulasi, baru Tuhan Yesus akan datang. Nah, ini yang disebut anak manusia. Anak manusia. Oke, anak manusia. Manusia. Nah, anak manusia akan datang dengan kuasa dan kemuliaannya. Ya kan? Dia akan datang. Nah, banyak ayat-ayat yang mengatakan Yesus akan datang. Di Matius 16, Matius 19, Matius 20 yang sudah kita baca, Matius 25, Markus 8 dan sebagainya. Nah, ada berapa kali kata anak manusia? Kalau King James punya, ada 85 kali. Kata itu, the Son of Man. Kalau versi Alkitab yang lain, kurang 3 atau 2. Hanya 82 kali. Kenapa pentingnya kita mengetahui anak manusia? Anak manusia artinya, saudara, Yesus adalah benar-benar manusia sejati. Di mana firman adalah Allah yang telah menjadi manusia. Nah, dia selalu menggambarkan dirinya manusia. Manusia sejati yang bisa mati. Yang bisa sakit. Nah, jadi kita percaya Yesus betul-betul anak manusia. Artinya manusia sejati dan Allah sejati. Ya, nah? Nah, kita ingin memahami makna arti daripada anak manusia adalah yang pertama, dia datang dengan real sebagai manusia, bukan manusia yang aneh-aneh. Ya, secara nyata ya, nyata sekali saudara ya. Oke. Jadi kedatangan pertamanya memang sebagai manusia, dilahirkan seperti manusia, dibesarkan seperti manusia. Tidak aneh-aneh gitu loh. Oke. Ya, jadi ini perlu orang Yahudi harus percaya. Nah saudara, Yesus selalu mengatakan dia anak manusia dan di sisi yang lain, dia juga menunjukkan dirinya adalah anak Allah. Ketika dia melakukan mujizat, orang heran, you bilang anak manusia. Sekarang kenapa kamu melakukan mujizat yang aneh? Wah, ini pasti nggak benar. Nah, mereka sudah mulai sanksi, skeptik. Yesus, you manusia, kamu anaknya Maria, anaknya Yusuf. Tetapi di sisi lain kenapa you menunjukkan dirinya sebagai anak Allah? Bisa menyembuhkan orang, bisa melakukan mujizat dan sebagainya. Kan mereka heran. Nah, saudara, di situ kita lihat orang Yahudi mulai mempertanyakan, terutama para pemimpin agama yang tahu hukum Taurat, justru mereka yang menolak Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya Yesus itu adalah anak Allah, hanya percaya anak manusia. Gitu loh. Nah, jadi sebagai orang percaya, kita Bible believers, kita percaya Yesus the Son of Man, yes, and the Son of God. Pada kedua arti dalam makna itu tidak bisa dipisahkan, ya, tidak bisa kita elak. Itu adalah
fakta dan juga kebenaran. Oke. Nah, saudara, kemudian kita lihat sebagai anak manusia, ya Yesus datang menggenapi nubuatan mesianik. Nah, kata mesianik orang Yahudi sudah tahu. Yesus itu manusia, anak Allah, dia Mesias, Mesias. Kalau bahasa Yunani kita pakai bahasa Yunani, Kristos, Kristus. Jadi Yesus Kristus yang diurapi. Jadi dalam teologi konsepnya orang Yahudi mereka sudah harus percaya tahu. Karena mesianik ini ada tercatat dinubuatkan di dalam perjanjian lama gitu. Sudah perjanjian lama sudah tahu ya. Kenapa? Yang terutama yang menubuat tentang mesianik itu adalah Nabi Daniel di Babelonia. Nah, saudara perhatikan. Nabi Daniel itu adalah anak muda yang dibawa ke dalam pembuangan. Di pembuangan, di Babel, dia yang bernubuat tentang rahasia-rahasia akhir zaman dan tentang Mesias. Yesus akan datang, maka yang dikatakan itu dia disebut di situ the Son of Man, pasal yang ketujuh. Saudara bisa baca kitab Daniel itu. Ada sebut the anak manusia akan menjadi raja yang kekal nanti. Siapa yang menubuat itu? Nabi Daniel. Di mana? Di Babelonia dia bernubuat. Bukan di Israel. Bukan di Yehuda. Bukan di Yerusalem. Tapi di pembuangan. Kenapa? Karena dia tahu Mesias akan datang untuk memulihkan bangsa Israel. Nah, itu yang kedua. Kemudian kita lihat, sebagai anak manusia, Yesus datang untuk melakukan misinya. Misi Kristus adalah untuk penebusan, menyelamatkan manusia. Oke. Nah, kemudian baru kita lihat, saudara, setelah misinya selesai, kematiannya telah terjadi dan dia menebus dosa manusia. Nah, maka berdirilah gereja Tuhan. Oke, kita sudah bahas kemarin minggu ya, gereja Tuhan. Oke. Nah, saudaraku, jadi Yesus dengan title namanya anak manusia, bahwa dia mengatakan dia akan datang kembali. Nah, datang kembali. Kan kemudian Yesus kan udah mati kan, pakai kan naik ke surga kan? Oke, naik ke surga ya. Kita bilang ke surga, tinggal di surga sebelah kanan Allah Bapa. Nah, nanti satu hari dia akan datang lagi. Masih disebut dengan anak manusia. Kenapa ya? Saudara kan tanya kan? Kenapa? Nah, waktu dia naik, semua yang ada bersama Yesus melihat dengan mata kepala. Bisa dilihat. Bukan secara rohani naik, saudara. Lihat. Nah, satu hari dia akan datang, dia akan sama seperti yang di sini. Semua mata akan melihat dia. Gimana caranya ya? Bumi ini kan bulat. Saya tinggal di Indonesia. Ivan ada di Australia. Jin Kim ada di Amerika Serikat. Jika Yesus datang, gimana kita lihat dia ya? Kan betul nggak? Oke, nanti saya gambarin lagi. Gambar kita lihat coba ya. Ilustrasinya ya, supaya saudara bisa kita lihat ya. Oke, nah, kita lihat. Kita gambar bumi. Bumi ya. Ini bumi. Bulat. Nah, lumayan. Oke, ini kutub utara. Ini kutub selatan dekat Australia di sini. Australia. Oke. Amerika di sini kita. Ini Asia ada di sini. Indonesia ada di sinilah ya. Oke, gitulah. Oke, nggak kurang bagus ini. Oke. Enggak apa-apa. Oke. Nah, sekarang kita di Indonesia ada di sini. Oke. Nah, sini dah. Betul nggak? Nah, Jin Kim ada di Amerika, USA. Kan gitu. Oke, kita pakai gini aja ya. Nah, Irfan ada di Australia, di sini di bawah. Oke, kayak gini kan? Di Eropa di sini. Siapa di sini di Eropa ini? Oke, siapa aja lah. Oke, sini ya. Nah, Israel ada tengah-tengah di sini ya. Ada. Ini Afrika nih. Kita bilang ini tanah Palestina ada di sini. Nah, kata Yesus kan, aku akan datang seperti ya waktu mereka melihat kan, melihat dengan mana kan? Betul nggak? Nah, jadi
gimana caranya orang bisa melihat Yesus datang ya? Makanya dibilang anak manusia akan datang. Berarti semua akan melihat dia. Nah, beda kalau kita mengatakan Allah akan datang dalam bentuk roh. Kalau dalam bentuk roh kita nggak bisa lihat. Karena dia masih memiliki tubuh. Tubuh yang bagaimana? Tubuh yang mulia. Maka itu para rasul memberitakan Injil, kami telah melihat firman hidup itu, Yesus. Kami merabanya, raba-raba bisa pegang. Bukan hantu, bukan spirit, ya masih bisa makan. Nah dia akan datang melihat. Manusia akan melihat dari segi mana akan melihat dia dong, ya kan? Enggak. Nah jadi begini saudara-saudara ya, kalau saya lihat ya tentang ini, oke, saudara bisa lihat ada di si ilustrasinya, oke? Nah, jadi pada waktu gereja kan diangkat kan, ya kan? Ya, gereja nanti akan diangkat kan? Oke, kita akan bertemu dengan Tuhan di angkasa itu enggak? Oke, angkasa itu awan, ini awan gitu kan, awan di sini. Kita gerejanya ada di sini bertemu dengan Tuhan di KPK, kursi penghakiman Kristus. Supaya pendek ya artinya ya. Nah, kita di sini akan diadili dalam kursi penghakiman Kristus. Kan gitu. Nah, dunia dunia ini dikuasai oleh antikris selama berapa tahun? 7 tahun. Oke, 7 tahun. Setelah 7 tahun itu mau selesai, nah, sudah mau selesai, baru Yesus bersama dengan orang kudus. Ya, Yesus, nah itu anak manusia bersama bersama dengan orang kudus. Nah, turun ke bumi. Itu Yudas pasal, nggak ada pasal ya, ayat 14. Nah, dia turun dari sini ke Yerusalem itu. Bukit apa? Zaitun ya. Bukit Zaitun. Nah, waktu dia turun ke sini, kenapa Tuhan mengatakan semua bangsa akan meratap dan melihat dia ya? Kok di USA bisa lihat dia? Kok di sini bisa lihat dan sebagaimana dia melihat dia? Nah, ini jadi problem ya. Jadi satu namanya apa? Uh, perdebatan. Nah, kan sebelum ini terjadi kan ada tanda di langit ya. Tanda sign di langit. Apa itu tanda di langit yang akan menyatakan Yesus datang? Kan? Saudara lihat ada bulan. Bulan, ada matahari. Oke, saya begini aja supaya kita bisa lebih jelas. Matahari ya. Nah, kan? Nah, Alkitab ngomong apa? Kalau kita lihat bahwa bulan akan menjadi merah. Itu tandanya di langit. Tandanya. Nah, ini selalu dipakai oleh mereka yang meninterpretasikan atau memprediksi kedatangan Tuhan Yesus kalau bulan purnama merah semua. Yesus mau datang katanya, ada tanda merah. Oke. Matahari akan jadi apa? Gelap. Gelap selalu pakai yang hitam ya. Gelap. Gelap menjadi gelap. Kenapa bisa menjadi gelap? Dan kemudian ada asap. Kalau saudara baca di 1 Korintus pasal yang kedua. Ya, terus ada asap berkumpal-kumpal. Itu berkumpul dari mana itu? Kita mengatakan itu dari kayak gunung meletus, ada asap keluar. Ada asap keluar. Coba di mana gunung berapi, keluar asapnya. Itu dari mana ya? Vulkanik keluar asapnya. Kan? Coba saudara baca di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ada khotbahnya Petrus, dia mengutip Yoel. Yoel pasal yang di mana pasal ketiga atau berapa itu ada, ya. Nah, jadi bulan ini akan jadi merah. Itu tanda di langit. Nah, ini terjadi setelah 7 tahun selesai. Nah, di zaman gereja memang ada tanda-tanda tentang perang dan sebagainya ada. Ya. Nah, ini fenomena yang ada di langit. Kalau yang ada di bumi, tanda-tandanya adalah tentang perang, tentang bencana, itu di bumi. Tapi ini kita bilang di langit. Di langit, tanda.
ada satu fenomena yang tak biasa yang bisa terjadi, menyatakan, membuktikan bahwa Yesus Kristus akan datang dengan kuasa dan kemuliaannya. Kan gitu ya. Oke. Nah, jadi begini saudara, bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu harus terjadi dua tahap. Tahap pertama, saya sudah katakan, kita akan bersama dengan Yesus di sini, di KPK, kursi penghakiman Kristus. Itu tahap pertama. Oke. Nah, kemudian yang tahap kedua, Yesus bersama dengan Yesus, ini tahap yang kedua. Ini kedua. Oke. Dia turun ke bumi, ke Bukit Zaitun, ke Yerusalem. Dan dunia ini, ya, dengan cara bagaimana? Akan diperbaharui menjadi tempat tinggal yang nyaman dan aman, yang kita kenal dengan apa? The Kingdom of Millennium, ya. Millennium Kingdom bahasa Inggris. Millennium Kingdom, kerajaan 1000 tahun, di mana Yesus Kristus akan menjadi raja. Raja apa? Raja segala raja. Nah, memang kalau di Injil mengatakan waktu Pilatus menulis deskripsinya, apa tulisannya di atas kepalanya Yesus waktu dipantek, ya, disalibkan, dia mengatakan Jesus is the King of the Jews. Nah, kalau Yohanes ditambah lagi Jesus orang Nazaret, Jesus Nazaret, the King of the Jews. Nah, itu akan digenapi. Saudara lihat ya, Pilatus yang menyalibkan Yesus, dia sendiri yang menulis tentang Yesus yang mati itu siapa? Dia akan menjadi raja. Nah, apakah itu raja hanya di dalam arti pengertian sesuatu yang real atau tidak real? Oh, real. Maka kita percaya Yesus akan datang secara fisik atau secara jasmani. Maka itu dia mengatakan anak manusia akan turun. Turun. Itu real. Jadi semua mata akan memandang Yesus datang. Nah, saya belum jelas nih. Gimana cara? Yang di sini bisa lihat, di sini bisa lihat, sini bisa lihat, sini melihat. Kalau orang pikir gimana orang bisa lihat ya? Nah, ada penafsiran. Ini bisa kita secara logika ya. Kalau Yesus datang dengan kuasa dan kemuliaannya, dan semua bangsa akan meratapnya. Meratap itu bagi mereka yang akan itu binasa. Tapi bagi kita apa? Sukacita. Maka itu rejoice, rejoice ya. Pujian yang kita nyanyi. Rejoice, Jesus our King is coming. Maka kita rejoice. Tapi bagi mereka yang menolak Yesus, menangis. Lari ke gua, lari ke bunker, sembunyi. Maka itu orang Amerika, katanya kan hari kiamat itu kan akan terjadi perang nuklir ya. Mereka bikin bunker, Pak. Karena mau sembunyi. Kalau Yesus datang, you sembunyi, you tetap nggak bisa apa. Okay? You akan dihukum oleh murka Allah. Okay? Nah, jadi yang bisa kita terima, semua akan melihat Yesus datang dengan kemuliaannya. Ya, ada yang bisa lihat dengan mata telanjang kepala, dan kita yang ada di belahan bumi, yang di sebelah sini, misalnya ya, ini kita bagi dua ya, ini ya, ya ini sini terang, ini siang, ya siang betul nggak? Ini siang, ini kan malam kan malam. Nah, gimana mau lihat Yesus yang datang itu? Ini sini malam, sini siang, gimana? Yang bisa kita secara logika ya. Orang di sini yang jauh, misalnya Yesus datang sini dengan kemuliaannya, mereka akan melihat Yesus datang itu pakai ini, melalui TV dan layar handphone. Hebat kan? Oh iya, sampai di kampung-kampung, desa-desa yang terpencil di Tibet, di mana dan sebagainya. Sekarang semua anak-anak di tangannya sudah punya apa? Smartphone. Bayangkan, luar biasa. Nah, kalau Yesus datang, semua media, TV dan sebagainya, secara otomatis akan
On. Itu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan kepada berpidato di United Nations ya, PBB ya. Tahu nggak Pak? Tahu nggak bilang, semua Anda yang punya HP, Anda yang punya HP, katanya kan, apa dia bilang? Siapa yang bikin? Israel. Maka dengan HP yang dia bikin, mereka bisa tahu Anda di mana loh. Kita ya, ini nih iPhone ini. Kalau dia mau tahu saya di mana, bisa. Kenapa? Karena mereka menguasai apa? Teknologi. Pernah terjadi kan waktu perang dengan Hizbullah di Lebanon. Mereka beli perangkapnya Halo-Halo Toki itu kan dari Taiwan ya. Katanya dari Taiwan kan. Tahu nggak? Itu bisa meledak dan mematikan orang. Gimana caranya? Nah, itulah hebatnya. Luar biasa. Nah, kalau raja mereka datang, nah itu kan raja kita kan, dibilang ke raja kami. Eh, itu raja kami, orang percaya telah tebus. Oh, orang Israel dibilang, tak, dialah Mesias. Nah, oke lah, sekarang mau bertobat. Nah, ya, kan bertobat. Itu dulu salah itu nenek moyang kami itu menghukum Yesus. Ah, dia Mesiasnya. Ah, itu Mesias kami. Ya, dia juga Mesias saya. Dan dia adalah raja. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Ini memang interesting ya, kalau kita membahas mengenai ini ya. Bahwa satu hal yang kita lihat sekarang. Orang Yahudi dibenci bukan karena nama Yesus. Ingat, Anda orang Kristen yang dibenci dan dianiaya itu karena Kristus. Beda. Tetapi secara uh, covenant, janji Allah kepada Abraham, mereka adalah umat pilihan. Kalau kita tidak ada janji covenant, tapi kita mendapatkan kasih karunia dari Allah melalui Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah orang Yahudi. Maka itu Paulus mengatakan, kamu bangsa-bangsa lain yang telah menerima kasih karunia dari Yesus orang Yahudi. Ingat, kamu juga harus care kepada orang Yahudi katanya. Ini satu Korintus yang kita baca, yang kita bahas, betul nggak? Makanya Paulus menganjurkan, menasihatkan orang-orang Kristen yang ada di Korintus, ada di mana? Kasihlah persembahan kasih kepada saudara-saudaramu orang Yahudi yang menderita di Yerusalem. Wah, mereka tergerak hatinya orang-orang bangsa lain. Ya, mereka memberikan persembahan kepada siapa? Orang Yahudi. Nah, saudaraku yang saya kasih. Memang kalau dunia ini membenci orang Yahudi, ya kan? Yang mau membasmi, mau menghabiskan orang Yahudi, sebenarnya mereka melawan kehendak Allah, melawan Tuhannya orang Yahudi, karena orang Yahudi adalah apa? Umat pilihan Allah. Itu nggak bisa kita hilangkan, nggak bisa yuk apa nama itu mengatakan, oh Tuhan sudah membuang orang Israel. Paulus mengatakan di Roma pasal 10, Allah sekali-sekali tidak membuang orang Yahudi. Hanya mereka tidak mau tunduk kepada kebenaran Allah. Nggak mau percaya Yesus. Nah, Yesus anak manusia yang telah datang sebagai manusia. Dia adalah firman. Firman yang telah menjadi manusia. Dialah anak Allah. Orang Yahudi sudah tahu kata anak Allah. You mau menyamakan dirimu seperti Allah. Maka Yesus dihukum oleh sidang. Sidang agamanya orang Yahudi kan. Menjatuhkan hukuman, Yesus dihukum mati. Dan diserahkan kepada Pilatus. Dan Pilatus yang mengeksekusi penghukuman Yesus Kristus. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi kita lihat bahwa tanda anak manusia di langit ini akan terjadi satu hari. Tetapi kita tidak akan menyaksikan ini. Dunia bergejolak untuk memasuki masa
Kesusahan besar. Gejolaknya di mana? Kejahatan bertambah, kesesatan bertambah. Moral menurut sini, terus sini akan masuk ke dalam masa. Ini adalah masa kesusahan besar kita katakan. Ini hanya permulaan kesusahan masuk ke kesusahan besar. Dan kita akan menyaksikan itu. Nah, karena itu, saudara, kita di dalam zaman akhir. Artinya zaman anugerah yang akan berakhir. Wah, banyak sekali hal-hal yang kita bisa saksikan ya. Kira perang akan terjadi, tetap akan terjadi. Ya, oleh sebab itu kita sebagai orang percaya, orang Kristen, ya, kita harus memiliki pengharapan di dunia ini. Kita sebagai anak muda yang punya cita-cita mau kerja, tidak masalah. Anda boleh bekerja mencari uang, boleh saja. Ya, kita tidak tahu kapan Yesus datang kan? Kita boleh, tapi kita harus memiliki artinya arah hidup kemana kita mau menuju. Anda bekerja boleh, tapi saya tahu jalan hidup saya kemana. Kenapa? Karena satu hari Yesus akan datang, gitu loh. Ini adalah sukacita besar kita dan pengharapan kita. Karena kedatangannya itu walau akan mengubah segala sesuatu. Ya, kita dari yang fana masuk ke dalam yang tidak fana. Ya, di mana kita akan bersama dengan Tuhan Yesus di dalam yang disebut oleh Alkitab kerajaan milenium. Yesus akan menjadi raja. Kiranya Tuhan menolong kita pada pagi hari ini supaya kita menjadi orang Kristen yang punya pengertian pemahaman bahwa kita harus menjadi orang Kristen yang selalu berjaga-jaga dan berdoa. Karena kedatangan Tuhan Yesus tidak ada orang yang tahu. Dan juga rapture pun kita tidak tahu kapan itu terjadi. Ya bisa besok, bisa lusa, bisa 1 tahun, kemudian bisa. Kapan saja bisa. Gereja akan di rapture. Ya, Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa.